Ketika hati yang membeku belajar mencintai. Tidak ada seorang pun di kata itu yang berani melangkah melewati pintu kantor Fu Yanzhou tanpa rasa takut. Pria itu dikenal sebagai CEO paling dingin, paling kejam, dan paling tidak berperasaan. 800 orang telah gagal menembus dinding hatinya. Karyawan, mitra bisnis, bahkan keluarganya sendiri. Hidupnya diselimuti ambisi, kekuasaan, dan kesunyian yang ia pilih sendiri. Namun, tak seorang pun menyangka bahwa orang ke-801 yang datang justru seorang anak kecil berusia 5 tahun, datang bukan dengan gugatan bisnis, bukan dengan ancaman, melainkan dengan wajah polos dan senyum selembut matahari pagi. Anak itu datang diantar kurir, dikirim dalam sebuah kotak besar ke gedung Fu Group. Namanya Bo Zuzu. Hari itu, Fu Yanzhou sedang menandatangani dokumen ketika sekretarisnya masuk dengan wajah pucat. Ada paket aneh di lobi. Saat kotak itu dibuka, muncullah seorang gadis kecil dengan rambut berantakan dan pipi bulat, tersenyum lebar seolah dunia adalah tempat paling ramah di bumi. "Papa," katanya ringan, seolah memanggil seseorang yang telah lama ia kenal. Ruangan itu mendadak sunyi. Fu Yanzhou menatap anak itu dengan ekspresi dingin. Ia yakin ini lelucon murahan, konspirasi murahan atau skema menjijikan dari musuh bisnisnya. Namun sesuatu di mata anak itu, jernih, hangat, tanpa rasa takut, membuatnya terdiam sesaat. Ia memerintahkan penyelidikan. Hasilnya mengejutkan. Tak ada data jelas tentang asal-usul Bo Zuzu. Ia seperti muncul dari udara kosong. Namun satu hal tak bisa disangkal. Hasil tes DNA menunjukkan hubungan darah yang tak terbantahkan. Fu Yanzhou memiliki anak. Sebagai pria yang sepanjang hidupnya percaya bahwa emosi adalah kelemahan, ia memutuskan satu hal. Jika anak itu adalah bagian dari keluarga Fu, maka ia akan dididik seperti pewaris sejati. Tidak ada ruang untuk kebodohan, tidak ada ruang untuk kemanjaan. Ia menyusun rencana pendidikan yang kejam. Sekolah dasar harus selesai sebelum usia 6 tahun. Piano, kaligrafi, berkuda. SMP dan SML dipadatkan. Harvard di usia 13. Semua sudah dirancang. Namun, Bo Zuzu bukan anak biasa. Ia tidak bodoh, tetapi juga tidak jenius seperti yang diharapkan Fu Yanzhou. Ia sering salah hitung, tidak paham kiri dan kanan, dan menganggap soal matematika sebagai makanan. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang tak bisa dihitung dengan angka. Ketulusan. Zuzu tidak takut pada ayahnya. Ia memeluknya tanpa ragu. Ia memuji ayahnya sebagai ayah terbaik di dunia bahkan ketika Fu Yanzhou bersikap dingin. Ia mengkhawatirkan ayahnya saat ia sakit, meniup keningnya dengan sungguh-sungguh, seolah napas kecilnya mampu menyembuhkan segalanya. Dan perlahan, tanpa disadari, dinding es di hati Fu Yanzhou mulai retak. Di sisi lain rumah besar itu, ada seorang anak laki-laki, Fu Shiyu, putra sulung Fu Yanzhou. Dalam kehidupan sebelumnya, yang hanya ia sendiri ingat, ia mati dalam kesendirian, dikorbankan oleh intrik keluarga dan ambisi ayahnya. Ia tumbuh dengan kebencian, dingin, dan ketidakpercayaan. Kehadiran Bo Zuzu membangkitkan trauma lamanya. Ia curiga, ia sinis, ia yakin garis kecil itu hanya berpura-pura polos. Namun setiap kali ia mencoba menjauh, Zuzu justru mendekat. Ia membagikan permen, melindungi kakaknya dari dimarahi, bahkan rela disalahkan demi orang lain. Bo Zuzu tidak pernah mengadu, tidak pernah membalas kejahatan dengan kebencian, dan Fu Shiyu, yang hatinya sudah mati sekali, mulai goyah. Hari demi hari, rumah yang dulu sunyi berubah riuh. Fu Yanzhou mulai memperhatikan hal-hal kecil. Zuzu yang terjatuh dan menahan tangis, Zuzu yang belajar berjam-jam hanya untuk membacakan puisi pada kakaknya, Zuzu yang membela pelayan yang diperlakukan kasar. Ia mulai marah, bukan pada anak itu, melainkan pada dunia yang terlalu keras. Puncaknya terjadi pada pesta ulang tahun ke-80 sang kakek besar. Seluruh keluarga besar berkumpul. Intrik, iri hati, dan kepentingan berlapis-lapis berputar di ruangan megah itu. Banyak yang meremehkan Bo Zuzu, anak misterius yang tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Namun di hadapan semua orang, Bo Zuzu menyapa satu persatu dengan sopan, tulus, dan penuh cinta. Ia menyebut dirinya sebagai harta karun kakek buyut. Ia menolak perhiasan mahal jika tahu orang lain menyukainya. Sang kakek besar tertawa bahagia. Untuk pertama kalinya, ia merasa keluarga ini kembali hidup.
Ia menyerahkan cincin simbol kekuasaan keluarga kepada Fu Yanzhou melalui tangan kecil Bozuzu. Pesan itu jelas, masa depan keluarga Fu tidak ditentukan oleh kecerdasan semata, melainkan oleh hati. Sejak hari itu, Fu Yanzhou berubah. Ia tetap tegas, tetap berwibawa, tetapi tak lagi dingin. Ia mulai pulang lebih awal. Ia melarang latihan berlebihan. Ia melindungi anak-anaknya dari konflik keluarga yang kotor. Ia belajar menjadi ayah, bukan hanya pemimpin. Fu Shiyu pun berubah. Ia berhenti melihat dunia sebagai medan perang. Ia belajar percaya lagi, bukan karena logika, tetapi karena seorang gadis kecil yang memanggilnya kakak dengan penuh bangga. Bozuzu tanpa menyadarinya telah melakukan hal yang tak bisa dilakukan siapapun sebelumnya. Ia menaklukkan hati yang membeku, bukan dengan kecerdikan, bukan dengan kekuasaan, melainkan dengan cinta yang polos, keras kepala, dan tak pernah menyerah. Dan di dunia yang penuh intrik dan ambisi, seorang anak kecil membuktikan satu kebenaran sederhana. Hati yang paling dingin pun bisa mencair jika disentuh oleh ketulusan.